warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Susanti Sulaiman dengan NIM 221424057. Saya dari kelas B, jurusan Ilmu Hukum Kemasyarakatan, Prodi PPKN, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi saya dari kelompok 9 dengan tema kesimpulan mengenai hubungan internasional. Seperti yang kita ketahui bahwasannya hubungan internasional berkembang dan bagaimana cara kita memahami dunia internasional. Teori dalam hubungan internasional terus berkembang dari waktu ke waktu. Melalui berbagai perdebatan, para ahli mencoba memahami bagaimana negara dan aktor internasional saling berhubungan. Dalam pembahasan umum, muncul pertanyaan penting, yaitu apakah kita benar-benar memahami hubungan internasional secara objektif atau tidak. Selanjutnya, sejak tahun 1980-an muncul berbagai perspektif baru seperti postmodernisme, teori kritis, feminisme, dan Grand Thought. Perspektif ini memperluas cara pandang dalam hubungan internasional, sehingga tidak hanya fokus pada negara dan kekuasaan, tetapi juga pada isu sosial, lingkungan, dan kemanusiaan. Hubungan internasional juga menjelaskan bahwa hubungan internasional masih terus berubah mengikuti perkembangan dunia. Contohnya seperti interdependensi ekonomi, kemajuan teknologi global, dan perubahan politik internasional yang membuat teori hubungan internasional terus berkembang agar tetap relevan dalam memahami dunia modern. Selain negara, ada juga aktor-aktor lain yang berperan penting dalam hubungan internasional. Misalnya, lembaga internasional, NGO atau organisasi non-pemerintah, gerakan sosial, dan perusahaan multinasional. Semua aktor ini memiliki pengaruh dalam menentukan kebijakan dan agenda internasional. Kemudian, terdapat beberapa perspektif utama dalam hubungan internasional. Perspektif realis melihat konflik antara negara sebagai hal yang wajar dalam politik internasional. Perspektif liberal lebih menekankan kerjasama antar negara, sedangkan perspektif strukturalis memandang konflik sebagai akibat dari struktur ekonomi dan sosial dunia. Dalam kajian epistemologi hubungan internasional dijelaskan bahwa pengetahuan tidak bersifat netral, artinya setiap teori atau pengetahuan dipengaruhi oleh sudut pandang tertentu. Karena itu, cara pengetahuan dibentuk dapat memengaruhi bagaimana kita memahami realitas internasional. Terakhir, buku ini menyimpulkan bahwa mempelajari hubungan internasional bukan hanya tentang memahami hubungan antar negara, tetapi juga memahami berbagai aspek kehidupan global secara lebih luas. Dengan mempelajari hubungan internasional, kita dapat melihat dunia dari berbagai perspektif dan memahami berbagai permasalahan internasional yang terjadi saat ini. Itulah penjelasan kesimpulan pembahasan mengenai hubungan internasional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.